Halo teman-teman, kenalin aku Izul. Sini kita kembali lagi di video belajar Linux Administrator. Setelah di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya menginstal CentOS di VirtualBox. Nah, sekarang kita akan masuk ke terminal. Kita akan belajar aplikasi sistem. Dalam aplikasi sistem ini, kita akan belajar perintah-perintah dasar. Yang pertama adalah pwd, kemudian yang kedua ada ls, ketiga ada cd, dan yang keempat adalah sudo. Oke, sini kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke, di sini kita sudah masuk di CentOS-nya ya. Kita langsung masuk ke terminal. Sini sudah masuk di terminal. Di terminal ini kita bisa ganti background-nya ya dengan kita mau, putih misalnya atau hitam. Ini saya pakai background hitam saja. Ini untuk perintah yang pertama adalah pwd atau panjangannya adalah print working directory ya. Perintah ini fungsi untuk menunjukkan di mana lokasi kita saat ini berada. Ya. Seperti misalnya dalam dunia nyata itu adalah GPS. GPS digunakan ketika kita ingin mengetahui di mana lokasi kita saat ini. Misalnya saat ini kita sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, itu lengkap. Sama seperti di Linux. Di Linux ada yang namanya perintah pwd. Itu berfungsi untuk mengetahui alamat atau lokasi kita saat ini berada. Caranya adalah kita ketikkan perintah pwd dan enter, maka akan muncul lokasi kita saat ini. Di sini kita berada di direktori Zulfikri. Ini adalah user atau akun yang saya gunakan. User ini berada di dalam direktori home. Dan perintah yang kedua adalah ls atau panjangan dari list. Ini berfungsi untuk melihat semua file atau direktori. Ya. Caranya kita ketikkan perintah ls enter, dan di sini akan muncul semua file atau direktori yang ada di dalamnya. Contohnya di sini ada desktop, dokumen, download musik, terus update template, dan juga video. Kemudian di sini kita juga bisa mengetahui rincian atau detail lengkap dari folder-folder ini. Caranya adalah kita ketikkan perintah ls juga, tapi kita tambahkan min l setelahnya. Ya. Maka kita akan mengetahui rincian dari folder-folder tadi. Di sini ada baris-baris yang lebih panjang ya, dimana baris yang ini adalah hak permissionnya, kemudian ini adalah nama user pembuat, ini nama grup, kemudian ini adalah waktu terakhir edit foldernya. Itu tadi adalah perintah ls min l ya. Kemudian bagaimana caranya juga melihat file atau direktori yang disembunyikan. Caranya kita adalah ketikkan perintah ls spasi min. Nah, di sini akan muncul file atau folder yang bersembunyi. Cara mengetahuinya gimana? Nah, biasanya nama foldernya itu berawalan dengan tanda titiknya. Seperti ini, cache. Ini ada tanda titiknya. Dan ada Mozilla, di sini juga ada titik dan tanda titiknya. Ini adalah file yang disembunyikan oleh sistem. Dan perintah ketiga yang akan kita pelajari adalah cd. cd digunakan untuk berpindah direktori. Saya contohkan, caranya adalah kita ketikkan perintah cd spasi nama direktorinya. Kita lihat terlebih dahulu ya folder yang ada di dalam direktori kita. Misalnya kita akan masuk ke direktori download. Caranya adalah kita ketikkan perintah cd spasi nama direktorinya.
Pastikan teman-teman mengetik direktorinya itu sesuai ya, tidak ada typo. Perhatikan juga besar kecil hurufnya. Karena di Linux bersifat case sensitif, yang artinya nama folder download dengan huruf D besar dengan nama folder download dengan huruf D kecil itu berbeda. Jadi pastikan tidak ada typo dan kita ketik enter. Nah, di sini maka akan muncul tulisan garis miring download. Artinya kita sudah berada di directory download. Dan kita bisa lihat isi folder download ini. Ini ada folder file kampus. Ini adalah contoh penggunaan relative path. Dan bagaimana untuk absolute path? Kita kembali dulu. cd spasi. Jadi gue ini untuk kembali ke directory di atasnya ya. Kembali lagi di awal. Ketika kita ingin masuk ke absolute path, ini adalah kan cd spasi slash atau garis. Maka ketika kita lihat isinya, ini adalah seluruh folder sistem yang ada di CentOS. Ada root, ada var di sini, ada home juga. Ini adalah folder atau directory tertinggi. Bagaimana kalau kita ingin masuk ke salah satu folder ini? Caranya kita ketikkan cd spasi garis miring sal etc. Baru kita bisa masuk ke directory etc ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Sangat banyak sekali ya. Oke, kita keluar lagi. Kita masuk ke folder directory awal. Dan perintah cd spasi garis seperti ini ya, seperti garis strip cuma agak ada lengkungan. Dan di sini kita akan kembali ke directory seperti awal. Jadi cd. Selanjutnya kita akan belajar yaitu perintah keempat, yaitu show. Show ini digunakan untuk beralih dari mode user biasa ke mode user root atau user tertinggi ya di dalam Linux. Jadi user tertinggi ini digunakan untuk mengubah maupun menghapus file yang ada di dalam sistem. Cara polanya adalah tekan show spasi script enter. Di sini kita masukkan password dari root yang kita buat saat instalasi Linux-nya. Berhasil, maka di sini dari yang namanya Isupiki atau nama usernya berubah menjadi root dan tanda dolar di sini akan berubah menjadi tanda $. Di dalam root ini kita coba akan membuat sebuah file yang di dalam folder etc misalnya. Folder etc. Tadi caranya ada cd spasi slash etc. Kemudian kita ketikkan mkdir misal tugas ya. Kita bisa cek dengan ls. Di sini kan ada folder dengan nama tugas. Jadi kita buat ya. Dan kita bisa kembali lagi. cd. Oke. Sini kita untuk keluar dari root, kita ketikkan exit. Maka kita akan kembali ke user biasa. Disarankan bagi teman-teman itu untuk tidak selalu menggunakan user root ya untuk penggunaan sehari-hari. Karena untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti misalnya kita tidak sengaja menghapus file sistem gitu ya, maka dari itu kita tidak disarankan untuk menggunakan root sebagai user sehari-hari. Itu tadi 4 perintah yang kita pelajari hari ini. Video kali ini mungkin cukup itu saja dan sampai jumpa di video selanjutnya.